Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini dengan berita mengenai anggota DPR RI sekaligus Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatmarudana yang mengajak seluruh pihak untuk menggaungkan gerakan Cinta Museum sebagai destinasi utama guna meningkatkan kecintaan dan nasionalisme masyarakat. Asosiasi Museum Indonesia atau AMI bekerja sama dengan DPR RI menyelenggarakan pameran bersama 29 museum, galeri, perpustakaan, dan kearsipan dari seluruh Indonesia. Penyelenggaraan pameran dengan tema kolaborasi dan sinergi sekaligus untuk memperingati Hari Museum Indonesia yang jatuh setiap tanggal 12 Oktober. Anggota DPR RI sekaligus Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatmarudana menyampaikan pameran ini merupakan representasi kekayaan budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan Indonesia, mulai dari kebudayaan tradisional hingga teknologi di era sekarang. Menurutnya, saat ini museum memiliki tantangan dan persaingan dengan destinasi wisata lain. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak menggaungkan gerakan Cinta Museum sebagai destinasi utama guna meningkatkan kecintaan dan nasionalisme masyarakat. Tentu ini merupakan satu momentum yang baik untuk kembali menghadirkan, memperkenalkan museum kepada masyarakat untuk bisa lebih dicintai, bisa lebih digaungkan dan dimuliakan ke depannya. Bagaimana masyarakat dunia itu berbondong-bondong pergi ke museum di luar negeri. Tapi di kita di Indonesia memang perlu akselerasi. Perlu kita dorong ke depan agar bagaimana museum itu menjadi destinasi utama dan pertama bagi seluruh masyarakat. Ini adalah pameran bersejarah pertama kali di DPR RI, pameran sebesar ini antara Asosiasi Museum Indonesia dan DPR RI untuk menggelar pameran, seminar, dan lokakarya. Putu Supatma juga mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Permusiuman sebagai payung hukum pengelolaan museum, cagar budaya, serta warisan budaya di Indonesia pada era sekarang. Aditya dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi mengenai Kepala Biro SDM Setjen DPR RI yang menilai pentingnya kolaborasi yang solid baik internal dan eksternal agar percepatan pembinaan 5 jabatan fungsional di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat berjalan maksimal. Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong percepatan pembinaan 5 jabatan fungsional, yaitu analis APBN, analis legislatif, analis pengawasan legislatif, perisalah ahli, dan perisalah terampil. Kelima jabatan tersebut menopang jalannya tugas dan fungsi keparlemenan di Indonesia, baik tingkat DPR RI maupun DPRD. Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI Asep Ahmad Syaifullah menjelaskan, perlu kolaborasi yang solid, baik internal dan eksternal, agar kelima jabatan fungsional tersebut berjalan maksimal dalam menopang kinerja parlemen. Menurutnya, dinamika kerja DPR RI yang kompleks harus diimbangi dengan percepatan pembinaan jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Tentu kita harus mengakselerasi ini dengan pendekatan co-pro ya, jadi collaboration and professionality, artinya bagaimana tingkat profesionalitas itu dicapai dengan cara kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Sementara itu, Tauhid Jatmiko menjelaskan, pembinaan kelima jabatan fungsional harus beradaptasi dengan pola kerja di DPR RI yang dinamis, sehingga DPR RI perlu melihat pendekatan yang berbeda dalam membina jabatan fungsional yang ada di bawah Setjen DPR RI. 5 jabatan yang ada di jabatan fungsional yang di DPR ini, nah tentu respon terhadap itu mesti perlu juga direspon dalam sebuah kebijakan. Nah untuk pembinaannya pun juga akan menyesuaikan. Saya kira memang perlu ada beberapa lagi kajian ya, analisis kembali. Ken dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, mengenai Komisi 6 DPR RI yang berharap peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 dapat melindungi pelaku UMKM dengan adanya pengaturan mengenai definisi marketplace dan social commerce secara lengkap.
Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan, berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Regulasi ini dinilai penting di tengah banyaknya pelaku UMKM yang mengeluhkan kehadiran social commerce yang menggerus omset mereka. Menurut Intan, Permendak Nomor 31 Tahun 2023 dapat lebih memproteksi pelaku UMKM karena mengatur definisi marketplace dan social commerce secara lengkap. Di sisi lain, ia juga mengajak pelaku UMKM mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam rangka beralih ke era ekonomi digital. Isi dari revisi itu adalah perlindungan bagi UMKM, kemudian juga kepastian hukum bagi para pelaku usahanya. Kemudian bicara yang kedua adalah minimal barang yang diimport itu adalah senilai $100 supaya apa? UMKM ini terproteksi. Kan kalau barang-barang yang nominalnya rupiahnya tidak terlalu besar tentu bisa diproduksi oleh para UMKM pelaku dalam negeri. Walaupun tentunya memang sudah ada barang-barang yang di bawah $100 sudah masuk ke Indonesia. Intan berharap pemerintah mampu memberi dukungan bagi para pelaku UMKM dengan adanya pembinaan, pelatihan, serta akses permodalan, sehingga dari segi harga jual produk, UMKM mampu bersaing dan kembali menjadi sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Indonesia diharapkan akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2030 hingga 2035. Untuk menghadapi fenomena ini, seluruh sektor dan lapisan masyarakat dinilai perlu aktif berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari pembangunan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, DPR RI meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan status kesehatan di masyarakat dapat meningkat dan juga merata. DPR RI juga berharap adanya konvergensi yang baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam pemerataan kualitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Di tahun 2023, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi sebagai potensi untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan prediksi usia produktif sekitar 68%. Capaian tersebut hanya bisa terrealisasi jika ditopang sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga menjaga keberlangsungan masa depan generasi penerus bangsa. Sementara saat ini, selain kualitas kesehatan belum optimal, kesenjangan sektor kesehatan juga masih terjadi. Disparitas capaian pembangunan kesehatan antar daerah menjadi tantangan dalam meningkatkan status kesehatan di Indonesia. Pemberian layanan kesehatan yang prima bagi warga negaranya menjadi tanggung jawab negara. Bukan hanya biaya perobatan yang murah bahkan gratis, namun juga infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan seperti fasilitas kesehatan mulai tingkat pratama dan tenaga medis yang berkualitas terus disuarakan DPR RI. Penguatan infrastruktur kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat primer perlu menjadi fokus dalam pembangunan kesehatan nasional. Pasalnya, rendahnya kualitas sektor kesehatan di suatu daerah cenderung mempengaruhi tingginya angka kasus penyakit, terutama penyakit menular. Misalnya di Provinsi Papua Pegunungan, memiliki angka kasus stunting dan penyakit menular yang tinggi. Pembangunan sektor kesehatan di sini menjadi pekerjaan rumah yang besar, baik penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, sarana dan prasarana pendukung, serta para tenaga medis. Rumah sakit yang sudah ada di Papua Pegunungan saat ini dengan status rumah sakit kabupaten atau tipe C harus dinaikkan menjadi rumah sakit provinsi atau tipe B, yang tentunya diikuti kelengkapan peralatan dan SDM kesehatan yang berkualitas. Dukungan yang konkret bagi provinsi ini, Provinsi Papua Pegunungan akan kita berikan agar nantinya ke depan pembangunan di sektor kesehatan, tenaga kerja dan kebudayaan bisa dengan baik. Sebagai contoh, dari BPJS Kesehatan misalnya memberikan dukungan bagaimana pelayanan kesehatan bisa kita berikan secara spesifik ya, karena ini daerah-daerah khusus. Dari Kementerian Kesehatan akan membangun puskesmas di semua distrik atau kecamatan. Semua puskesmas akan diberikan puskesmas. Rumah sakit juga akan kita dukung, baik itu rumah sakit provinsi maupun tingkat 2. Sarananya dulu, ya rumah sakit harus diperbaiki karena yang sebagian itu rumah sakitnya sudah tua, kemudian yang ada ruangan-ruangan ini sudah bagus, tetapi alat-alat kesehatannya belum memadai. Apa yang kurang supaya bisa ditambah? Ya, yang belum ada bisa diberikan. Apakah tahun ini atau tahun yang akan datang? Ya, seperti itu agar masyarakat yang ada di sini rajin periksa kesehatannya untuk bisa sehat ya. Kurangnya fasilitas kesehatan dengan alat-alat kesehatan yang memadai juga terjadi di Kalimantan Utara. Alat-alat kesehatan di RSUD Kota Tarakan tidak memadai sebagai rumah sakit rujukan dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Utara. RSUD tersebut seharusnya sudah dilengkapi alat-alat kesehatan berteknologi canggih. Selain itu, pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara harus ditopang SDM kesehatan berkualitas, terutama ketersediaan dokter spesialis. Semua peralatan yang dibeli itu didahului oleh anggaran pendidikannya.
Jadi begitu dia telah menyekolahkan orang, sudah ada yang sedang sekolah, baru beli alatnya. Nah, kejadian kayak di Tarakan itu kan hanya di Tarakan, Mas. Saya jumpai juga di Banjarmasin, di banyak kota-kota besar kita yang peralatan dibeli begitu mahal, sempat tidak berfungsi beberapa tahun. Nah, ini suatu investasi yang sangat disayangkan. Komitmen dari setiap pemangku kepentingan sangat menentukan untuk memastikan status kesehatan di masyarakat bisa meningkat dan merata. Itu sebabnya konvergensi yang baik dari pemerintah pusat ke daerah juga perlu. Pemirsa, pelaksanaan event Piala Dunia U17 di Indonesia diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali TVR 17, pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran olahraga tingkat internasional, yaitu Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 di 4 kota, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Hairul Amri menyambut baik adanya gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia tahun ini yang memiliki potensi positif bagi peningkatan pariwisata Indonesia. Mari kita simak laporan rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 10 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran internasional, yaitu pada tahun ini kembali ditambah dengan adanya gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung di 4 kota. Di antaranya ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung, Surabaya, dan Solo. Di mana Piala Dunia tersebut akan digelar dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Lalu seperti apa dampaknya bagi pariwisata dan juga sekitar Indonesia ini? Saya akan membahasnya langsung dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Bapak Hairul Amri untuk daerah pemilihan Jawa Timur 2. Baik Pak, kira-kira ini
tentu membanggakan Pak. Indonesia kembali menjadi tuan rumah di event internasional. Kira-kira apa potensi-potensi yang dapat diberikan kepada Indonesia terkait dengan sudut pariwisata bisa Pak? Yang pertama, saya menyambut baik dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita rayakan Piala Dunia ini dengan gegap gempita, tentunya dengan seluruh potensi pariwisata yang ada di masing-masing daerah, kita berdayakan pagelaran event internasional ini. Yang kedua, Indonesia terkenal dengan kemajemukannya dan juga keramahannya, oleh karenanya khususnya di 4 kota yang menjadi ajang Piala Dunia itu, kita sambut gelaran ini dengan keramahan ciri khas Nusantara kita. Siapapun yang main, siapapun yang menang, ini menjadi sebuah daya pikat tersendiri buat kita. Dan kita tunjukkan bahwa Indonesia negara yang harmonis, negara yang ramah, terkhusus kepada tamu-tamu kita. Oleh karenanya dengan pagelaran ini kaitannya dengan pariwisata, saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, potensi-potensi wisata yang ada di masing-masing daerah, khususnya di 4 daerah yang menjadi tuan rumah itu, misalnya kerajinan tangan, terus budaya-budaya lokal, itu harus kita tampakkan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia selain kaya akan kemajemukan keagamannya, tapi juga kaya dengan aneka ragam wisatanya. Pak, terkait dengan kan Komisi 10 sendiri ini kan membidangi juga mitranya salah satunya dari Kemenpora dan juga Kementerian Pariwisata Pak. Kira-kira dari sinergi yang sudah dilakukan dari Komisi 10 ini sudah persiapannya untuk menyambut Piala Dunia itu sudah sejauh apa Pak? Nah, kami sudah bersepakat di Komisi 10 ya, agar kementerian ini berkolaborasi satu sama yang lain, bahkan juga dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di masing-masing daerah, bahwa pagelaran event internasional ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenpora, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Notabene juga buat daerah wisata kita. Karena apa? Kalau kita belajar dari negara-negara besar di belahan dunia sana, bahwa event internasional olahraga seperti sepak bola ini itu menjadi destinasi wisata tersendiri buat negaranya. Bahkan itu karena itu dianggap destinasi wisata, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali. Oleh karenanya kami di Komisi 10 terus mendiskusikan, memberikan yang terbaik buat bangsa-bangsa luar, para peserta Piala Dunia dan juga penonton yang lainnya dari belahan Nusantara ini, agar yuk kita datang bersama-sama ke daerah tempat Piala Dunia itu, dan kita bawa seluruh kerajinan-kerajinan di masing-masing daerah. Kita buka kios-kios di masing-masing daerah itu untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia kaya akan kerajinan tangan, kaya akan hasil tanamannya dan segala macamnya. Yang ini akan menjadi cerita tersendiri buat para pemain dunia internasional bahwa Indonesia memang betul-betul negara yang kaya raya dari segala macam kebudayaan dan kekayaan alamnya. Terakhir Pak dari saya terkait dengan ini, kan tentu harapannya tidak hanya menjadi satu event internasional terakhir Pak. Kedepannya ini mungkin juga bakal ada untuk event-event internasional selanjutnya. Lalu dari Komisi 10 DPR RI sendiri mengawal komitmennya ini untuk bisa terus mengembangkan pariwisata di saat turis-turis membawa keluarganya, kemudian atlet-atletnya untuk berwisata di Indonesia Pak. Nah, itu dia yang tadi saya bilang bahwa dengan keramahan ini, dengan nilai-nilai kesantunan yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, saya kira ini menjadi daya tarik tersendiri buat para pengunjung, bukan hanya negara-negara yang bermain sepak bola itu ya, tapi negara-negara lain yang ikut menonton di Indonesia itu akan dia cerita kepada keluarganya, pada negara-negaranya, pada sahabatnya bahwa Indonesia memang negara yang sangat patut untuk dikunjungi, even ada acara sepak bola atau tidak. Yang kedua, dengan keramahan ini saya juga mudah-mudahan nanti FIFA ini juga akan melihat kepada Indonesia bahwa Indonesia memang layak untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Bukan hanya usia 17 tapi seluruh piala-piala sepak bola ini memang layak di Indonesia.
Terima kasih Bapak Hairul atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Hairul Amri, di mana tadi Bapak Hairul Amri menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk menarik daya tarik tersendiri bagi turis-turis atau wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan dapat menceritakannya di saat mereka kembali ke negaranya masing-masing. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa. Selamat sore, berjumpa kembali bersama saya Rini Reski dari media online. Kita masuk ke berita pertama pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 1 DPR RI yang mendesak peran aktif PBB dalam penyelesaian konflik Palestina dan juga Israel. Kita lihat ke layar kaca pemirsa. Di sini tentunya di semua laman media tentunya memberitakan tentang perseteruan Israel dengan Palestina atau Hamas yang kembali memanas sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Tentunya pemirsa terkait hal ini, di sini Komisi 1 DPR RI meminta semua pihak mulai mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang dan salah satunya melalui dialog. Dan di sini pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Mutia Hafid menilai pentingnya dukungan seluruh negara dalam mewujudkan perdamaian sebagai solusi jangka panjang atau two-state solution, di mana terbentuknya negara Palestina merdeka berdasarkan hukum internasional. Di sini juga pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berperan lebih aktif
Salah satunya memulai proses dialog dan juga berusaha menyelesaikan akar konflik utama antara Israel dengan Palestina. Tentunya di sini ketidakhadiran peran PBB dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina menjadi kritik tajam bagi eksistensi di lembaga ini. Nah, pemirsa, kita masuk ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini mengenai Komisi 9 DPR RI. Tentunya di sini masyarakat lebih butuh harga pangan murah daripada pembagian rice cooker. Kita lihat kembali pemirsa di sini. Nah, baik di sini berkomentar Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yaitu Kurniasih Mufid Dayanti yang menyoroti program bantuan rice cooker gratis. Tentunya di saat harga beras melambung tinggi. Di sini ia berkomentar dan juga menilai subsidi harga kebutuhan pangan yang terjangkau lebih dibutuhkan daripada bantuan alat masak yang justru memakan anggaran lebih besar. Dan seperti diketahui, pengadaan alat memasak berbasis listrik dianggarkan oleh pemerintah sebesar 340 miliar rupiah untuk 680 ribu calon penerima manfaat. Dan hal ini pemirsa menjadi sebuah kebijakan paradoks, di mana sebelumnya salah satu menteri mengarahkan masyarakat untuk beralih dari beras ke ubi-ubian melihat melambungnya harga beras. Sedangkan kementerian lain justru memberikan bantuan alat masak yang membutuhkan anggaran besar. Jadi pemirsa lebih setuju mana nih? Lebih setuju harga pangan yang menurun atau pembagian rice cooker? Ya. Dan itu tadi pemirsa headline di media online yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang mendesak peran aktif PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel serta Komisi 9 DPR RI. Dan di sini masyarakat lebih butuh harga pangan murah daripada rice cooker. Sekian dari saya Rini Reski. Kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.